Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu kedudukan, titik, garis, dan bidang. Langsung saja kita mulai. Kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, yaitu kedudukan antara titik dengan garis ya. Titik dengan garis. Kemudian kedudukan antara titik dengan bidang. Yang ketiga, kedudukan antara dua garis. Yang keempat, kedudukan garis dengan bidang. Dan yang terakhir, kedudukan antara dua bidang. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kedudukan antara titik dengan garis dan bidang. Jadi yang A, titik berada pada garis itu kayak gini. Jadi ini ada garis. Nah, ini misalkan garis L. Nah, ini misalkan titik M. Nah, ini berarti titik berada pada garis. Kemudian yang kedua yaitu titik berada di luar garis. Ya gampangnya kayak gini. Ini misalkan garis L, ini ada titik M. Nah, ini ya berada di luar, ini berada di dalam ya. Berada pada atau berada dalam garis. Kemudian yang ketiga yang C, titik berada di dalam bidang. Nah, berarti misalkan di sini ada bidang. Ini ada bidang, misalkan ini A, B, C, D. Nah, titiknya di mana? Titiknya bisa jadi di sini, di titik A, di titik B, di titik C, di titik D, atau di dalam sini, ya. Nanti di sini itu misalkan ada garisnya gini, ya. Nah, ada bidangnya A, B, C, D. Berarti ini di dalam, ya. Bisa di A, bisa di B, bisa di C, bisa di D. Kemudian yang terakhir yaitu titik berada di luar bidang. Nah, ya gampangnya ini ada bidang. Nah, ini ada titiknya, ada di luar, ya. Contohnya gimana? Langsung kita bahas soalnya ya. Diketahui kubus ABCD, EFGH, dan titik M tengah-tengah GC. Tentukan kedudukan yang pertama, titik A dengan garis DC. Berarti sebelum kalian menjawab soalnya, kalian harus tahu gambar kubus dari ABCD, EFGH-nya seperti apa. Di sini saya tampilkan ya. Nah, seperti ini ya. Harus bisa ya. Cara gambarnya di sini ABCD, EFGH gitu ya. Terus M ini tengah-tengah GC. M ini tengah-tengah GC berarti di sini, Bro. Nah, kayak gini. Terus kedudukannya apa? Titik A dengan garis DC. A di sini, garis DC yang mana? DC yang ini. Berarti titiknya berada di luar garis ya. Di luar garis. Luar garis. Oke. Kemudian yang B, yang kedua, titik H dengan garis HG. H ini dengan garis HG. HG yang ini kan? HG yang ini ya. Nah, HG yang ini. Berarti dia berada di mana? Ya di dalam ya. Karena diperpanjangkan sini seperti ini ya. Kita proyeksikan. Nah, ini berada di dalam. Di dalam apa? Ya, di dalam garis. Titiknya berada di dalam garis. Kemudian yang ketiga, titik M dengan garis GM. Nah, M ini dengan garis GM. GM kan ini. Nah, tetap ya, dia berada di apa? Di dalam garis ya. Ini bisa kita proyeksikan, Bro, ke bawah sini terus gitu. Ya, namanya garis itu bisa diperpanjang. Berarti ini di dalam. Di dalam garis. Titiknya berada di dalam garis. Number 4, titik F dengan bidang ADHE. Nah, F kita hapus dulu. F dengan bidang ADHE. F ini bidang ADHE. Berarti yang ini ya bidangnya ya. Nah, bidang ini berada di luar ya. Di luar bidang. Karena dia bidang berarti titiknya berada di luar bidang. Kemudian yang nomor 5, titik F dengan bidang BCGF. Nah, F ini dengan bidang BCGF. Nah, dia berada di mana? Seperti yang udah saya jelasin, berarti dia ini berada di dalam ya. Di dalam bidang. Oke. Yang terakhir, titik A dengan bidang BCD. Saya hapus dulu. Titik A dengan bidang BCD. Nah, BCD. Ini ya. Nah, ini apa ini? Dia berada di luar atau di dalam? Nah, ini penting nih. Bidang ini kalau kita perpanjang lagi ya, perlebar. Nah, ini tuh kayak gini, Bro. Nah, sebenarnya bisa diperlebar lagi, Bro. Nah, dia ini sebenarnya berada di dalam gitu. Di dalam bidang. Oke.
Jadi bidangnya kita proyeksikan masih bisa diperlebar lagi. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dia di titik sini gitu, baru deh. Misalkan dia di titik sini, dia perlebar, dia nggak berada di dalam tapi di luar. Kayak gitu ya. Nah ini penting. Oke, biasanya soalnya kan PR dari sini sampai sini. Ya, kadang ini soal yang penting juga. Oke. Selanjutnya yaitu kedudukan antara dua garis. Yang pertama, dua garis yang sejajar. Berarti ada dua garis yang sejajar, berarti dia kalau kita tarik ya. Misalkan di sini ada garis L, di sini garis K. Nah, ini kalau kita perpanjang terus, nah sama K ini perpanjang terus, dia nggak akan berpotongan. Ya kayak rel kereta gitu ya. Contohnya di sini apa? AB dia sejajar dengan garis apa? AB sejajar dengan garis apa? Garis DC ya. Nah, DC. Ini kalau perpanjang terus, ini nggak akan berpotongan ya. Dengan DC. Kemudian AB juga sejajar dengan apa? Sejajar dengan EF ya. Sejajar dengan EF. EF. Nah, karena ini kalau EF kalau diperpanjangkan terus ya sama AB ini, dia nggak akan berpotongan. Nah, dalam artian EF itu sejajar dengan DC. EF ini sejajar dengan DC. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan ada bidang misalkan ini ya. Bidang DCFE. Nah, ini bidang nih. Nah, di sini D, ini C, ini F ya. Di sini E-nya. Nah, EF ini kamu perpanjang terus sama DC perpanjang terus, dia nggak akan berpotongan. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang B. Dua garis yang berimpit. Nah, sama aja ya. Kalau berimpit itu dia tumpang tindih. Tumpang tindih kayak misalkan apa? Ya garis GM. Nah, garis GM dengan MC boleh. GM dengan garis apa? GM dengan MC. MC. Atau GM juga dengan apa? GM dengan ya GC. Nah, GC sama aja. Dia kan sama tumpang tindih. Kemudian yang C, dua garis yang berpotongan. Berpotongan itu apa? Ya kayak ini ya, berpotongan. Misalkan di sini K, di sini L. Nah, ini berpotongan. Nah, titik ini, misalkan titik P. Nah, titik potong ini disebut dengan P-nya ini apa? Titik persekutuan ya, persekutuan. Dalam arti kalau ada garis berpotongan, itu dia memiliki titik potong ya. Nah, titik potongnya ini disebut dengan titik persekutuan. Contoh di sini apa? Di sini misalkan AC. AC berpotongan dengan apa? Berpotongan dengan apa? Ya DB ya, gampangnya DB. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu dua garis yang bersilangan. Nah, dua garis yang bersilangan itu dia pasti tidak berpotongan dan tidak sejajar. Nah, gampangnya gini. Gampangnya AC itu dengan apa? Terserah kamu coba deh dibayangin, dia dua garis yang bersilangan. AC dia akan bersilangan dengan HF. Nah, AC dengan HF ya. Nah, coba kamu bayangin kalau kamu posisi di sini ya, di atas ini, ngelihat ke bawah ini kan kayak berpotongan ya. Ini sama ini kayak berpotongan. Ternyata dia nggak berpotongan, tapi dia bersilangan. Nah, bedanya apa dengan dua garis yang sejajar? Lihat, dia ini, nah sama ini bersilangan, tapi dia nggak sejajar. Nah, definisi sejajar itu setiap garisnya itu pasti sama jaraknya ya. Ini sama ini pasti sama. Kayak gitu ya. Oke, kita ke latihan soal. Dari gambar di samping, tentukan kedudukan dua garis berikut. Yang pertama, garis AD dengan BC. AD dengan BC. BC berarti sejajar ya. Sejajar. Kemudian garis FG dengan AD. FG dengan AD. Nah, FG dengan AD apa? Ayo. Tetap dia sejajar ya. Nah, FG dengan AD tetap sejajar karena dia nggak mungkin berpotongan. Nah,
ini juga karena dia sejajar dengan AD, ini sejajar dengan BC, juga dengan sejajar dengan FG gitu. Berarti dia sejajar. Kemudian yang ketiga, garis AC dengan BH. Kita lihat AC dengan BH. AC dengan BH. Nah, dengan BH. Ini apa ini? Ini kelihatannya kayak berpotongan ya. Ternyata dia nggak berpotongan, bro. Ini di bidang sini. Nah, bidang ini di diagonal ruang. Nah, ternyata dia apa? Bersilangan. Ya, dia nggak akan berpotongan. Ini terus aja ke kanan ke kiri. Nah, ini terus aja dia nggak akan berpotongan. Gitu ya. Yang 4, garis GM dengan MC. Saya hapus dulu. GM dengan MC. GM dengan MC apa? Nah, ini berimpit ya, berimpit. Kemudian yang kelima, garis EF dengan AF. EF dengan AF. EF dengan AF. Nah, ini kamu harus punya bayangan juga ya. EF dengan AF. Nah, dia ada di bidang yang sama ya. Nah, kalau kamu tarik terus, nah dia ada titik potongnya di titik F ini. Nah, jadi dia berpotongan. Gampangnya dia berada di bidang yang sama, ya, di bidang ABFE. Oke, yang terakhir garis EM dengan AC. EM ini E ke M ya. E ke M dengan garis AC. Nah, ini. Apakah dia berpotongan? Yang pasti dia nggak sejajar ya. Apakah dia berpotongan atau dia bersilangan? Nah, cara bantunya gini. Kamu lihat bidang dari AC sama GE ya. Bidang di sini. Nah, bidang di sini AC. Nah, ini G, ini E. Otomatis di sini M ya. M. Ini kamu kalau tarik terus aja. Nah, kayak gini. AC ini kamu tarik terus. Nah, dia akan berpotongan, bro. Berarti dia berpotongan. Oke. Nah, salah satu caranya yaitu dia bisa ngasih dibikin bidang gitu ya, dibikin satu bidang. Oh, ternyata dia ada di satu bidang, di bidang ACGE gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan antara garis dengan bidang. Nah, yang pertama yaitu garis berimpit dengan bidang. Berimpit dengan bidang yaitu dia berada di bidangnya. Misalkan AD dengan apa? Bidang AB, CD ya. Dia berimpit, dia tumpang tindih gitu ya. Nah, misalkan berarti AD dengan bidang apa? ABCD ya. ABCD. Bisa juga misalkan AC berimpit dengan bidang ABCD juga. AC berimpit dengan bidang ABCD. Karena dia berada di satu bidang. Oke, garisnya ada di satu bidang ya. Kemudian yang B, garis menembus atau memotong dengan bidang. Yang memotong misalkan di sini ada ABCD, ada garis misalkan EA. Nah, EA di sini. Nah, ini kan kalau diterusin terus ke bawah. Nah, bidangnya ini kita lebarin terus ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, dia akan menembus ke sini. Nah, ini ada titik potongnya di sini, ada titik tembusnya. Nah, berarti garis A, garis AE dengan bidang apa? Bidang ABCD ya. Dia akan memotong atau menembus di sini. Kemudian yang C, garis sejajar dengan bidang. Nah, garis sejajar dengan bidang apa? Ya, ada garis misalkan AB, pokoknya yang sejajar ya. AB dengan bidang apa? Ini AB kalau kamu tarik terus, nah dia akan sejajar dengan bidang apa? AB dengan bidang apa? Yang sejajar. Ya EFGH ya. Gampangnya gini ya. EFGH. EFGH. Kalau AB sama ABCD apa? Ya dia berimpit ya, karena ada di satu bidang.
Berarti kalau sejajar berarti AB ini sejajar dengan EFGH. Oke. AB juga dia sejajar dengan apa? Ya DC GH gitu ya. Bisa juga dia sejajar dengan ini. Nah, garis ini sejajar dengan bidang ini. Kalau ini diterusin terus bidangnya, diperluas lagi, dia nggak akan ketemu sama ini, sama garisnya ini. Oke, yang terakhir, selanjutnya yang terakhir yaitu kedudukan antar dua bidang. Dua bidang berimpit. Berimpit ya sama ya, tumpang tindih. Misalkan di sini ada ABD. Nah, bidang ABD dengan apa? Dengan bidang ABC boleh, ABCD boleh. ABCD boleh ya. Dia kan berimpit ya, sama ada di satu bidang. Kalau diperluas dia akan sama. Atau bidang ABD dengan bidang apa? Bidang BCD ya, BCD. Pokoknya dia ada di satu bidang. Terus dua bidang sejajar, ya gampangnya ini bidang ini sejajar dengan apa? Atasnya ini ya. Nah, sejajar misalkan ABCD sejajar dengan bidang apa? EFGH ya. EFGH. Oke, gampang gitu ya. Terus dua bidang yang berpotongan, ya gampang aja, dia akan berpotongan. Misalkan ABCD berpotongan dengan apa? Ya ABCD berpotongan dengan apa bidangnya? Ya ini ABFE ya. Ini kalau kamu tarik, kamu perpanjang terus. Nah, ini diperlebar terus. Nah, dia akan berpotongan di sini. Nah, berpotongan dengan apa? Ya dengan bidang apa? ABFE. Gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum.